Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditempa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat ini menegaskan bahwa sebenarnya kita bisa tahu tentang kedatangan Tuhan. Ayat yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun tahu tentang hari dan saatnya, itu memang benar, ya. Tentang hari dan saatnya itu artinya tanggal, jam, waktu yang tepat itu tidak seorang pun yang tahu. 1 Tesalonika pasal yang kelima ini menegaskan, ya, kepada kita bahwa kita ini sebetulnya bisa tahu tentang hari Tuhan. Ayat ini berkata bahwa saudara-saudara, kita ini adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Artinya, ayat ini berkata bahwa anak-anak siang dan anak-anak terang itu boleh tahu dan harus tahu. Karena firman Tuhan katakan bahwa kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi orang yang tinggal di dalam kegelapan, hari itu akan datang seperti pencuri. Tetapi ayat ini berkata kamu ini anak-anak siang dan anak-anak terang, sehingga hari Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. Ayat ini dibuktikan sendiri oleh Yesua sendiri dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, ketika Yesua duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesua sendiri memberikan jawabannya di dalam ayat yang keempat dan seterusnya. Kalau saudara baca di sini, ini adalah rambu-rambu atau jawaban daripada Yesus tentang pertanyaan murid-muridnya. Dikatakan, apa tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa tanda-tandanya? Langsung dijawab oleh Yesus dalam ayat yang keempat dan seterusnya. Yesus tidak membantah dan menentang. Itu tidak perlu kalian tahu karena hanya Bapa di surga yang tahu. Ya, amin. Artinya, tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Yesus, itu bisa kita tahu dan bisa dipastikan itu. Masalahnya, dikatakan bahwa hari, jam, waktu itu memang tidak perlu kita tahu. Tetapi tanda-tanda kedatangan itu seharusnya memang harus kita tahu. Amin. Nah, saya kasih analoginya begini, ya. Sekarang ini zaman teknologi canggih, ya. Di HP kita masing-masing itu ada yang disebut dengan GPS. Sekalipun kita misalnya belum pernah ke Banjarmasin, tetapi kalau kita pakai GPS, kita pasti tidak akan sesat, kecuali kita hilang signalnya, ya. Sekalipun kita tidak tahu tanggal, waktu, jamnya, tetapi Alkitab katakan bahwa Yesua tidak membantah dan tidak menentang keingintahuan murid-muridnya tentang hari kedatangan dan tanda-tanda kesudahan dunia. Tanda-tanda itu berbicara tentang rambu-rambu. Kalau saudara ke Banjarmasin, sekalipun saudara belum pernah ke Banjarmasin, di setiap kiri dan kanan jalan itu ada penunjuk arah, ya. Penunjuk arah 30 km, ya, Banjarmasin. Artinya dari tempat kita ada itu sejauh jarak 30 km itu kita akan masuk Banjarmasin. Jadi itu tanda-tanda, ada rambu-rambunya. Oh, ini sudah dekat Banjarmasin. Nah, Yesua memberikan tanda-tanda, memberikan signal tentang kedatangan. Kalau kedatangan Yesua pada kali yang kedua itu sudah tidak lama lagi, sudah dekat, inilah tanda-tandanya. Waspada, karena akan ada banyak yang memakai namaku, ya. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak mesias palsu, akan ada kelaparan, akan ada perang, ya, kerajaan melawan kerajaan, akan ada gempa bumi. Semua sudah dikasih tahu sama kita. Jadi artinya kita boleh tahu. Tujuan kita mengalami pengangkatan itu adalah di mana Tuhan tidak mau kita ditimpa murka, ya, melainkan Tuhan menginginkan kita ini diselamatkan dari murka yang akan datang. Itulah tujuannya. Selain daripada itu, kita diangkat ke awan-awan itu, kita akan menikah dengan Dia. Setelah itu, sesudah masa 3,5 tahun masa anti Hamasya itu, kita
akan merayakan hari pernikahan itu selama sehari penuh, yaitu 1000 tahun damai. Nah sekarang mari kita akan melihat bukti bahwa kita bisa tahu ya. Hari ini saya akan memberikan satu rahasia yang besar tentang hari kedatangan Yesua. Hari ini juga kita boleh tahu dan harus tahu. Amin. Mari kita melihat. Ya, saya akan buktikan ini. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Ayat-ayat ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang percaya dengan post-tribulasi dan post-milenialisme tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Yesua pada kali yang kedua. Karena di dalam ayat ini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu atau hari Tuhan, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Elohim. Ini ayat yang seringkali mereka pakai bahwa hari Tuhan atau kedatangan Yesua pada kali yang kedua itu dikatakan bahwa harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi manusia durhaka ini kita sama-sama sepakat ini adalah anti Hamasia. Kalau kita baca sepintas seolah-olah memang benar ya bahwa hari Tuhan itu akan datang tetapi didahului atau harus dinyatakan dahulu manusia durhaka dan murtad. Sebenarnya memang kedua kalimat ini benar ya. Sebelum hari Tuhan itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi sebelum pengangkatan itu, sebelum rapture, sebelum hari Tuhan itu, yang terjadi sebelumnya itu adalah banyak yang murtad dan manusia durhaka itu atau anti Hamasia itu harus dinyatakan dahulu. Ya. Jadi ini seolah-olah bahwa masa anti Hamasia itu 3,5 tahun itu terjadi dulu baru ada hari Tuhan, baru ada pengangkatan. Nah ini satu kekeliruan yang sangat besar dan sangat dalam. Ya. Kenapa saya paling menentang pengajaran post-tribulasi ini? Ya? Karena ini menyesatkan, terang-terangan menyesatkan. Ya. Oleh karena itu banyak orang yang beriman, yang percaya kalau sesudah masa anti Hamasia mereka akan diangkat. Nah kalau itu mereka yakini, mereka akan masuk ke dalam 3,5 tahun dan mereka akan mengalami hukuman Tuhan. Nah bagaimana kalau kita meyakini ini? Banyak yang akan tersesat nanti. Ya. Itu sebabnya saya sangat menentang ini. Ini pengajaran sesat ini. Ya. Post-tribulasi ini pengajaran sesat. Mari kita buktikan. Sebab sebelum hari itu atau sebelum rapture itu atau hari Tuhan itu harus datanglah dahulu murtad. Itu memang benar ya. Oleh karena penganiayaan akan ada terjadi kemurtadan. Karena kemurtadan ini berbarengan dengan kebangunan rohani, lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, perhatikan ayat ini. Bahwa manusia durhaka ini haruslah dinyatakan dahulu. Hari-hari ini memang dunia sedang menunggu dan menanti-nantikan pemimpin dunia. Akan ada satu pemimpin dunia nanti ya. Sebelum hari Tuhan akan muncul manusia durhaka, ya akan dinyatakan dahulu manusia durhaka. Tetapi ayat ini tidak berkata bahwa itu masa 3,5 tahun anti Hamasia. Ini berbicara tentang anti Hamasia yang dinyatakan. Ya karena mereka mencari pemimpin dunia yang berkarisma, inilah orangnya. Ya. Dan saya yakin bahwa konsep daripada pemilihan pemimpin dunia ini sama halnya dengan orang memilih pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang memilih presiden, ya. Sama halnya itu harus ada pemungutan suara. Dan ketika dia itu dikatakan dinyatakan, artinya kandidatnya sudah ada, calonnya itu ya, dia dinyatakan itu dia sebagai calon pemimpin dunia. Tetapi sampai kepada ayat ini dia belum memerintah, dia baru dinyatakan. Nah ini ya, perhatikan baik-baik. Ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan yang disembah sebagai Elohim. Bahkan ia duduk di bait Elohim dan mau menyatakan dirinya sebagai Elohim. Perhatikan, dia ini baru mau duduk di bait Elohim dan baru mau menyatakan diri sebagai Elohim. Tetapi dia belum, amin, dia belum duduk sebagai menyatakan diri sebagai Elohim. Dia belum duduk, dia belum memerintah, baru mau menyatakan. Nah tadi itu dia dinyatakan, harus dinyatakan dulu. Jadi orang-orang yang memilih dia kan, dia dinyatakan, oh ini seorang pemimpin. Tetapi dia belum sebagai pemimpin, dia belum dilantik. Ya, dia baru kandidat, baru calon. Nah, dan dia baru mau menyatakan diri, belum, baru mau. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia?
Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Kenapa dia belum memimpin? Kenapa dia belum berkuasa? Alkitab berkata ayat yang ke-6 ini, karena dia ada yang menahan. Dia belum berkuasa karena ada yang menahan dia. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menahan dia? Sehingga dia belum berkuasa. Apa yang menahan dia? Ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, dikatakan di sini bahwa baru akan menyatakan dirinya. Pada waktu mana si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya? Tadi ayat yang sebelumnya dia baru dinyatakan, loh. Sekarang ayat yang ke-8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi anti-Hamasya itu, si pendurhaka itu dia sudah dimunculkan sebagai kandidat, tetapi dia belum memerintah karena ada yang menahan dia. Siapa yang menahan dia? Yang menahan dia tidak lain adalah gereja Tuhan. Itu merupakan hambatan terbesar bagi anti-Hamasya untuk berkuasa. Alkitab berkata ketika yang menahan itu disingkirkan. Nah, ini kata-kata disingkirkan ini dalam bahasa Inggris adalah rapture, yang diambil dari bahasa Latin rapio adalah disingkirkan, ya, atau diterbangkan atau diangkat. Ini rapture atau pengangkatan. Artinya begini, kalau yang menahan itu telah diangkat, nah, kalau gereja Tuhan itu telah mengalami pengangkatan, ayat yang ke-8 ini kata kuncinya, bahwa pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ketika gereja Tuhan itu disingkirkan, Alkitab berkata, barulah si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya. Nah, amin. Nah, sekarang sudah saya buktikan bahwa kita bisa tahu tentang kedatangan Tuhan, tentang hari Tuhan. Amin. Jadi ternyata kedatangan Yesua pada kali yang kedua adalah ketika munculnya anti-Hamasya itu dan terjadi kemurtatan yang besar karena penganiayaan yang begitu berat. Antara munculnya anti-Hamasya itu sebelum dia berkuasa, sebelum dia dilantik. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat yang ke-15 ini adalah hari pelantikannya, ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji itu, ya, atau manusia durhaka, berdiri di tempat kudus. Saudara pernah melihat orang dilantik duduk? Nggak pernah kan? Kecuali dia cacat. Kalau orang cacat, ya mungkin kursi roda. Tapi di mana-mana di seluruh dunia, kalau ketika orang dilantik menjadi presiden, menjadi pemimpin dunia, dia harus berdiri dan mengangkat sumpah. Ini pasti terjadi ini. Dan Alkitab berkata dalam Matius pasal 24, ini hari pelantikannya. Tetapi di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua tadi, dikatakan dalam ayat yang keempat, dikatakan begini, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Elohim, bahkan ia duduk di bait Elohim dan mau menyatakan dirinya sebagai Elohim. Jadi ini dia belum duduk, ya, dia baru mau duduk dan baru menyatakan dirinya. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, ya. Pada waktu mana si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya? Yaitu pada waktu yang menahan dia itu sudah tidak ada, ya. Pada waktu yang menahan itu sudah disingkirkan, atau pada waktu gereja Tuhan itu sudah diangkat, baru dia dilantik, ya. Nah, saudara tahu apa yang menyebabkan gereja Tuhan itu mengalami penganiayaan yang luar biasa? Di dalam Matius pasal 24, apa yang menyebabkan ada masa tribulasi itu, ya? Apa yang menyebabkan orang-orang percaya dianiaya dengan hebatnya, dengan luar biasanya? Alkitab berkata belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Itu sangat ngeri sekali, sangat luar biasa sekali penganiayaan itu. Apa yang menyebabkan? Karena si pendurhaka ini ketika dia sudah menjadi kandidat, ketika dia sudah menjadi calon pemimpin dunia, dia belum dilantik juga, masih ditunda-tunda, ya, dilantik. Dia mencari tahu apa yang menyebabkan dia tidak dilantik-lantik. Apa yang menyebabkan? Setelah ditemukan, ini ternyata yang menyebabkan itu ada yang menahan dia. Siapa yang menahan dia? Ternyata ini adalah gereja Tuhan. Kenapa? Karena pada masa anti-Hamasya itu muncul menjadi kandidat, pada masa yang bersamaan, di mana orang percaya itu akan menjadi mainstream, akan menjadi sangat besar sekali, hampir seluruh dunia menjadi percaya, ya. Akan menjadi satu kekuatan yang besar pada masa itu, terjadi kegerakan, terjadi kebangunan rohani yang besar, sehingga
itu kelihatannya sangat berkuasa sekali. Orang-orang percaya itu akan jadi mayoritas dan menguasai bumi ini. Sehingga memang kecenderungannya kalau anak-anak Tuhan kan mau sesuatu yang baik, ya, mau sesuatu ini adalah pekerjaan Tuhan, menonjolkan tentang pelayanan, menonjolkan tentang yang rohani, menonjolkan tentang yang baik. Nah, itu sebabnya yang mencegah dia menjadi pemimpin dunia adalah gereja Tuhan, adalah anak-anak Tuhan ini. Itu yang menahan dia. Jadi gereja Tuhan pada masa itu akan menjadi powerful, akan menjadi berkuasa. Ya. Karena gereja Tuhan ini yang menentukan nasib dunia ini. Dan bersamaan dengan itu, anti Hamasya itu, pembinasa keji itu, juga mau berkuasa, sama-sama berkuasa. Lalu dengan cara yang licik, dengan kuasanya yang palsu, mujizat-mujizat yang palsu, dengan kekuatan yang ada, dia kerahkan semua kekuatan yang ada, dan dia mulai menekan gereja Tuhan. Nah, ketika gereja Tuhan itu ditekan, maka terjadi murtad. Seperti ayat ini katakan, akan datang dahulu murtad. Akan ada banyak orang yang murtad pada masa itu karena siksaan yang dahsyat itu, sehingga banyak yang sudah tahu kebenaran, tetapi dengan sangat terpaksa mau tidak mau dia menyangkal Hamasya. Dia tidak mau disiksa. Ini anak-anak Tuhan yang manja, anak-anak Tuhan yang seringkali mengedepankan kedagingan, ya. Anak-anak Tuhan yang cepat tersinggung, yang selalu memanjakan perasaannya, ketersinggungannya. Ini mereka tidak tahan dengan aniaya, mereka ditekan, akhirnya mereka menyerah juga dan menyangkal Tuhan. Mereka murtad. Dan itu jumlahnya Alkitab katakan sangat banyak. Akan ada banyak murtad. Nah, dengan kemurtadan itu kekuatan gereja itu akan berkurang. Mungkin separuh daripada orang percaya pada waktu itu kembali menyangkal Tuhan. Dia murtad, ya. Dan ketika terjadi murtad itu, gereja Tuhan mengalami kelemahan. Itu kesempatan bagi dia menekan gereja Tuhan dengan aniaya yang luar biasa itu. Dan bersamaan dengan itu terjadilah rapture, terjadilah pengangkatan itu. Dan yang ketika yang disingkirkan itu, yang menahan telah disingkirkan, barulah dia berkuasa dan minta dirinya dilantik. Dan ketika dia dilantik itu, gereja Tuhan sudah diangkat. Jadi gereja Tuhan itu tidak akan masuk ke masa 3,5 tahun anti Hamasya itu. Itu berada di awal daripada pemerintahan anti Hamasya. Dia belum berkuasa, dia belum dilantik, gereja Tuhan sudah diangkat. Apakah kita tidak bisa tahu tentang kedatangan? Itu seperti yang diajarkan oleh Hamasya. Kita harus belajar dari tanda-tanda samar. Amin. Hari ini kita sudah tahu bahwa sebentar lagi Hamasya itu akan datang. Amin. Kita berada di tahun 5783 Tisri, dan hari ini kita menjalani tahun-tahun yang sudah dekat dengan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Itu sebabnya Alkitab berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah. Amin. Orang yang tidak berjaga-jaga dan tidak waspada, karena mereka tidak tahu, mereka anak-anak gelap, mereka anak-anak malam. Tetapi Alkitab katakan, kita ini anak-anak terang, anak-anak siang. Amin. Dan kita tahu, dan Alkitab memberitahu kita pada hari ini. Amin. Kiranya Yesus memberkati. Saya berdoa supaya dengan ayat ini kita dikuatkan. Jangan mau percaya dengan post tribulasi. Kita percaya bahwa sebelum masa antikris, sebelum masa anti Hamasya, kita sudah mengalami pengangkatan. Amin. Puji Tuhan, Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Haleluya.